Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tagar Black Lives Matter banyak digunakan dan diunggah pada akun-akun media sosial akhir-akhir ini. Apa sih tagar tersebut? Sedikit penjelasan mengenai tagar tersebut adalah sebuah pergerakan aktivis internasional yang dibentuk sekitar 6 tahun yang lalu, yang bertujuan adalah untuk mengkampanyekan perlawanan terhadap kekerasan dan rasisme orang-orang berkulit hitam. Dan mengapa tagar tersebut ramai akun-akun ini? Hal tersebut terjadi karena adanya dugaan kekerasan dan rasisme yang menewaskan seseorang berkulit hitam, George Floyd. Satu di antara banyaknya kejadian serupa yang sebelumnya pada awal tahun ini ada beberapa, seperti Ahmaud Arbery dan Breonna Taylor. Floyd di lingkungannya dikenal sebagai pria besar ala raksasa yang baik hati dan penyayang. Pria kulit hitam itu meninggalkan Houston untuk memiliki kehidupan baru di Minneapolis. Tapi ternyata di situ dia pula menemui ajalnya. Secara tragis, Floyd tewas usai lehernya ditindih lutut polisi. Ketika ia tiarap dan sedang diamankan, pria dengan tinggi 2 meter itu ditangkap dengan tuduhan memakai uang palsu untuk bertransaksi di toko kelontong. Insiden inilah yang memantik demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat dengan mengangkat isu rasialisme. George Floyd, 46 tahun, yang pindah dari utara lalu mendapatkan pekerjaan sebagai supir truk. Kemudian baru-baru ini, dia bekerja sebagai petugas keamanan di restoran Latin Bistro. Sebelum akhirnya bisnis itu sepi karena keamanan di restoran Latin Bistro, Minnesota, agar warga tetap di rumah saja. Dia adalah seorang Afrikan Amerikan yang sekarang tinggal di kota Minneapolis, negara bagian Minnesota, Amerika Serikat. Tewas pada tanggal 25 Mei 2020, meninggal setelah adanya insiden dengan petugas kepolisian setempat. Dan seperti ini kronologinya. Pada tanggal 25 Mei 2020, pihak kepolisian Minnesota menerima telepon dari salah satu pemilik toko mengenai adanya kecurigaan penggunaan uang palsu. Datanglah 4 polisi ke TKP. George Floyd sedang duduk di atas kursi mobilnya. Kemudian dia diperintahkan untuk turun. Menurut laporan polisi tersebut, bahwa Floyd ini melawan ketika ia hendak ditahan. Sampai akhirnya, polisi mampu memborgol Floyd. Lalu polisi menelepon ambulans. Salah satu saksi mata mengatakan bahwa salah satu polisi menginjak leher Floyd di tanah menggunakan lututnya, hingga akhirnya Floyd pun tewas. Dan keempat polisi tersebut pun sudah dipecat. Akhirnya, namun belum ditahan. Hal ini memicu kemarahan warga Amerika. Wali kota Jacob Frey juga meminta untuk tindakan lebih lanjut atas kejadian tersebut. FBI melakukan penyelidikan dan ternyata menurut CNN, video CCTV membuktikan bahwa tidak ada bentuk perlawanan dari Floyd ketika hendak ditangkap. Ini bertolak belakang oleh laporan yang dibuat para petugas polisi tersebut. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei 2020, mantan polisi Derek Chauvin yang menjepit George Floyd dengan lututnya ditahan dengan pasal pembunuhan. Rasis dan diskriminasi ketika terjadi di Amerika, apalagi sampai viral, maka para pelaku ini bisa dipastikan akan kena amuk massa. Rasis dan diskriminasi di Amerika pun bukan sesuatu yang dianggap wajar. Yang sering terjadi setiap hari dan wajar, itu sangat tidak mungkin. Apalagi yang rasis ekstrim seperti ini, yang sampai nyawa seseorang melayang. Tidak hanya di Amerika, namun di belahan bumi lainnya dimanapun dia berada. Rasis dan diskriminasi itu ada. Ketika kamu diperlakukan berbeda, hanya karena kamu berbeda dari pakaian, dari mata kamu yang berbeda, dari perlakuan mereka yang berbeda, karena kamu memiliki kulit warna yang berbeda, karena bentuk mata kamu yang berbeda, karena agama kamu yang berbeda, atau karena orientasi seksual kamu yang berbeda. Jadi dimohon di sini teman-teman, agar setidaknya kita mempunyai rasa empati, rasa belas kasih, rasa simpati kepada sesama makhluk hidup di dunia ini. Sekian pembahasan ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.